Materi kali ini tentang bilangan kuantum. Oke, baik, kali ini kita akan belajar mengenai bilangan kuantum. Masih ingatkah kalian tentang konfigurasi elektron? Dalam suatu unsur mempunyai jumlah elektron yang berbeda-beda. Kita dapat melihat dari nomor atom setiap unsur-unsur untuk mengetahui jumlah elektronnya. Nah, ini adalah urutan dari konfigurasi elektron. Kalian harus sudah hafal ya. Nah, lalu bagaimana kita dapat mengetahui letak elektron itu terdapat di mana di dalam atom? Nah, kita bisa mengetahui letak elektron itu di dalam suatu atom dengan cara kita mengetahui posisinya ada di bilangan kuantum, yang mana ada 4 titik kita bisa mengenal letak dari elektron, yaitu yang pertama kita mengetahui bilangan kuantum utama atau disingkat dengan simbol N. Lalu kemudian ada bilangan kuantum azimut disingkat simbol L. Lalu ada bilangan kuantum magnetik disingkat simbol M. Lalu yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau S. Nah, masing-masing ini kita akan belajar satu persatu, dimulai dari bilangan kuantum utama. Nah, jadi bilangan kuantum utama ini menunjukkan posisi elektron dalam kulit elektronnya. Nah, di sini ada kulit suatu atom itu berlapis-lapis ya. Kulit pertama, ada kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini untuk memudahkan kita memberi nama kulit pertama itu dari inti atom sampai ke kulit pertama itu disebut dengan kulit K. Ini maksimal ada 2 elektron. Kemudian ada kulit di antara inti atom dengan kulit yang kedua itu disebut dengan kulit L dengan maksimal 8 elektron. Kemudian yang kulit ketiga itu kulit M dengan maksimal 18 elektron. Lalu kulit N maksimal 32 elektron pada kulit keempat. Nah, itu adalah posisi elektron di dalam kulit setiap kulit atom. Jadi kalau kita melihat di konfigurasi, kita bisa melihat di sini ada 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya. Kita juga bisa melihat kulit di dalam konfigurasi elektron ini. Dilihat dari apa? Dilihat dari angka yang paling depan. Itu adalah menunjukkan kulitnya elektron letaknya ada di situ. Misal elektron terakhir itu berhentinya di 3s2, maka berarti unsur itu mempunyai bilangan kuantum utama sebanyak 3 atau dia terletak di kulit ke-3, misalkan seperti itu. Nah, ini ya kesimpulannya, kulit elektron itu ada K, L, M, dan N. Bilangan kuantumnya 1, 2, 3, dan 4.
Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut atau simbolnya L menunjukkan subkulit. Jadi tadi kita sudah melihat ada kulit-kulit elektron di dalam atom. Itu ada kulit N1 atau K, kulit N2 atau L, dan seterusnya. Nah, di dalam kulit itu masih ada bagian-bagian kulit, yaitu disebut dengan subkulit. Apa sajakah ini subkulitnya? Setiap kulit ada subkulit, yaitu ada S, ada P, ada D, dan ada F. Dengan masing-masing mempunyai bilangan kuantum S itu dimulai dari 0. Lalu kamu melanjutkan P itu 1, D itu 2, dan F itu 3 ya. Jadi menghafalnya jangan lupa S itu 0, P1, D2, dan F adalah 3. Kita bisa melihat subkulit itu dari konfigurasi elektron, itu dilihat dari misalkan tadi unsur itu konfigurasi elektron terakhirnya ada di 3s². Nah, berarti bilangan kuantum azimutnya itu berada di subkulit S. Begitu. Jadi nanti S itu ada berapa L-nya? Ada 0. Itu contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Ini menunjukkan orbital khusus yang ditempati elektron pada suatu subkulit. Jadi di suatu subkulit itu masih ada elektron lagi. Gitu. Dengan cara bagaimana? Kita mengetahuinya dengan masing-masing tadi subkulitnya ada S. Ini mempunyai satu orbital saja ya. Satu orbitalnya itu maksimal ada terisi 2 elektron. Jadi misalkan nih, di sini kan ada 1s². Nah, S ini elektronnya ada 2, kita isi di dalam situ, ada 1, ada 2. Nah, seperti ini ya. Jadi S itu maksimal ada 2 elektron. Dan dia M-nya itu 0. S itu hanya mempunyai M atau magnetik sebanyak 0. Lalu kemudian ada subkulit P. Ini mempunyai 3 orbital atau 3 kotak atau 3 jendela yang isinya memang masing-masing 2 elektron. Jadi kalau masing-masing 2 dikali dengan 3 kotak itu maksimal P itu ada 6 elektron. Kita lihat di sini ya, di konfigurasi elektron pun P itu maksimal ada 6. Kita isi ya. Jadi diisi masing-masing satu-satu terlebih dahulu, baru nanti berpasangan ya. Oke, seperti ini cara mengisinya, diisi terlebih dahulu, baru nanti setelah selesai baris paling terakhir baru dipasangkan. Oke, maksimal 6 ya P itu. Nah, lalu menentukan M-nya kita lihat dari penulisan paling tengah itu adalah 0. Kemudian kiri, sisi kiri itu -1 dan sisi kanan itu +1. Jadi seperti mistar. Sebelum 0 kan berarti -1, -2 dan seterusnya. Setelah 0 ya +1, +2 dan seterusnya. Kemudian ada subkulit D. D mempunyai kotak sebanyak 5 yang masing-masing ini terisi 2 elektron juga. Maka totalnya nanti ada 10 elektron maksimal ya. Contohnya nih ada 4D⁻10. Nah, 10 ini kita isi yuk elektronnya. Ya, elektron kita diisi terlebih dahulu masing-masing 1 baru berpasangan. Diingat ya. 3, 4, 5, 6, 7,
Nah, sudah 10 ya. Lalu kita menentukan M-nya itu dari titik 0 yang di tengah. Nah, baru kita tulis paling sebelum 0 itu negatif 1, terus negatif 2, setelah 0-nya itu plus 1, kemudian plus 2. Untuk yang F, subkulit F ini ada 7 kotak. Ya, maksimal ada berapa elektron ya? F itu 14. 14 ini kita coba masukkan elektronnya masing-masing secara sendiri-sendiri dulu, baru berpasangan. Satu. Nah, kalau sudah selesai, ini kita beri M-nya, nilai M, letakkanlah 0 yang di tengah. Kemudian plus 1 di kiri, plus 2 di kirinya lagi, plus 3, kemudian plus 1 di kanannya 0, plus 2, dan plus 3. Oke. Nah, jadi nanti ketika kita mendapatkan unsur yang mana konfigurasinya itu, nanti kita ambil yang elektron paling terakhir. Di elektron itu kita pilih yang jatuh terakhir di nomor berapa. Misalkan ada tadi terakhir 3S1, berarti nanti M-nya itu ya tetap kamu ambil M sama dengan 0. Misalkan lagi 5P pangkat 3, berarti P ini kan maksimal memang ada 3 orbitalnya, kita masukkan satu-satu, 1, 2, 3, berarti terakhir itu berhenti di plus 1 ya. Maka M pada 5P pangkat 3 berarti adalah plus 1, karena jatuh terakhir ada di paling kanan di subkulit P. Kemudian pada bilangan kuantum yang keempat, ini adalah bilangan kuantum spin, menunjukkan arah rotasi elektron dalam suatu orbital khusus yang ditempatkan elektron pada suatu subkulit berlawanan jarum jam, atau dia nanti searah dengan jarum jam. Nah, jadi ada dua macam. Kalau di dalam suatu orbital itu terisi satu elektron saja, itu nanti bernilai S sama dengan plus setengah. Namun jika ada orbital terisi 2 elektron, jadinya berpasangan, ini nanti bernilai S sama dengan negatif setengah.